NIM 1910314002. Nama saya Devi Fauzi dengan NIM 1910314023. Halo, nama saya Andre Rikson Simarmata, NIM 1910314033. Di video kali ini kita akan membahas tentang chipset dari Apple. Tunggu dulu. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa sih itu mikroprosesor atau yang sering disebut chipset pada smartphone. Mikroprosesor adalah sebuah alat kecil berbentuk chip yang digunakan sebagai otak atau pusat untuk mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem. Apple adalah salah satu perusahaan teknologi multinasional yang didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak pada tahun 1976. Pada awalnya, Apple Inc. hanya memproduksi mikroprosesor dan tidak memproduksi chipset apapun. Namun kemudian, Apple membuat kontrak dengan perusahaan pembuat prosesor yaitu TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing dan Samsung untuk menciptakan chipsetnya sendiri. Dari waktu ke waktu, chipset Apple sendiri mengalami banyak perkembangan yang signifikan, mulai dari teknologi serta ukurannya yang semakin kecil sehingga konsumsi daya yang digunakan lebih irit, namun tidak mengurangi kinerja chipset tersebut dan justru kinerjanya lebih cepat dari generasi-generasi sebelumnya. Apple pertama kali meluncurkan chipset bernama Apple APL0098 pada tahun 2007 dengan ukuran 90 nanometer yang tertanam di iPhone 3G dan iPhone generasi pertama. Lalu pada tahun 2009 meluncurkan chipset Apple APL0298 dengan ukuran 65 nanometer. Kemudian pada tahun 2012 meluncurkan chipset Apple A5X dengan ukuran 45 nanometer. Pada tahun yang sama meluncurkan kembali yaitu chipset Apple A6 dengan ukuran yang lebih kecil yaitu 32 nanometer. Di tahun 2013 meluncurkan kembali chipset yaitu Apple A7 dengan ukuran 28 nanometer. Tahun 2014 Apple meluncurkan kembali chipset Apple A8X dengan ukuran 20 nanometer. Kemudian pada tahun 2016, Apple kembali meluncurkan chipset Apple A10 Fusion dengan ukuran 16 nanometer. Di tahun 2017 meluncurkan chipset Apple A11 Bionic dengan ukuran 10 nanometer. Di tahun 2020, Apple meluncurkan chipset Apple A12Z Bionic dengan ukuran 7 nanometer. 8 bulan kemudian, Apple meluncurkan chipset Apple M1 dengan ukuran 5 nanometer. Teknologi yang disematkan pada chipset produk Apple selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, khususnya chipset mobile phone. Tak heran jika produk Apple selalu laris di pasaran. Teknologi yang disematkan pada chipset tersebut berawal dari APL0098 yang menyertakan CPU ARM 11 inti tunggal 412 MHz dan GPU Power VR MBX Lite dengan ukuran 90 nanometer. Teknologi ini yang memungkinkan perangkat seluler menjadi komputer saku yang kuat. Lalu, chipset ini dikembangkan dan mengalami 3 peningkatan. Yang pertama, pada tahun 2008 yang mencakup CPU 533 MHz yang dipasangkan pada iPod Touch generasi kedua. Lalu, pada pertengahan 2009 ditingkatkan menjadi 600 MHz yang disertakan pada iPhone 3GS. Dan upgrade terakhir pada akhir tahun 2009 menampilkan footprint yang lebih kecil agar muat dalam iPod Touch generasi ketiga. Kemudian muncul chipset Apple A4 didasarkan pada arsitektur prosesor ARM berisi inti CPU ARM Cortex A8 dilengkapi dengan prosesor grafis Power VR SGX 535 dibangun dengan ukuran 45 nanometer sehingga menghasilkan clock speed 1 GHz.
Namun, penerapannya pada iPhone 4 dikurangi hingga 800 MHz untuk menghemat daya. Chipset Apple A5 menggunakan CPU ARM Cortex A9 dan mengklaim bahwa CPU A5 dapat melakukan pekerjaan 2 kali lipat dan memiliki clock speed hingga 1 GHz dengan ukurannya yaitu 45 nanometer. Namun, pada 2011, Apple mengecilkannya hingga 32 nanometer. Tidak hanya lebih kecil, namun juga lebih hemat daya. Tidak berbeda jauh dengan chipset Apple A5. Chipset Apple A5X menggunakan CPU dan ukuran yang sama. Namun pada chipset A5X memiliki peningkatan GPU dari dual core menjadi quad core. Chipset Apple A6 muncul dengan ukuran 22% lebih kecil dari pendahulunya, 2 kali lebih cepat menghasilkan clock speed hingga 1,3 GHz dengan ukurannya yaitu 32 nanometer. Apple A6X ini diperkenalkan pada 23 Oktober 2012 bersamaan dengan peluncuran iPad generasi keempat. Chipset ini masih memakai CPU Swift dual core sama seperti Apple A6. Namun kemampuan grafis di A6X lebih tinggi. Apple mengklaim kalau A6X ini memiliki kemampuan 2 kali lipat lebih baik dari chipset Apple A5X. 5S Chipset ini menggunakan fabrikasi 28 nanometer dengan GPU-nya yaitu quad-core. Chipset Apple A7 menjadi chipset pertama yang menampilkan CPU 64-bit yang dapat menangani data sekaligus dan membuat perangkat jauh lebih mumpuni. Menampilkan kinerja CPU 25% lebih cepat dan kinerja grafis 50% lebih cepat dengan 2 miliar transistor yang berbasis 20 nanometer, yaitu 13% lebih kecil dari chipset A7. Berbeda dengan chipset A8, chipset ini menggunakan CPU triple core dan GPU octa-core dengan 3 miliar transistor dan menghasilkan kecepatan clock speed CPU hingga 1,5 GHz dengan fabrikasi 20 nanometer. Pada tahun 2015, chipset Apple A9 dirilis dengan iPhone 6s dan iPhone 6s Plus dan mencapai 70% lebih banyak kinerja CPU dan 90% lebih banyak kinerja grafis dibandingkan dengan pendahulunya yaitu chipset Apple A8.
Pada tahun 2015 juga, Apple A9X muncul dan menawarkan kinerja GPU 2 kali lipat dibandingkan chipset Apple A8X dan kinerja CPU 80% lebih banyak. Apple A10 Fusion diperkenalkan bersama iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Alasan mengapa disebut Fusion karena memiliki desain quad-core baru yang menggabungkan 2 core kinerja tinggi dan 2 core efisien tinggi dengan maksimal clock rate 2,34 GHz dan fabrikasi 16 FFC nanometer. Chipset Fusion ini ditingkatkan pada tahun 2017 menjadi Apple A10X Fusion yang memiliki kinerja CPU 30% lebih cepat dan GPU 40% lebih cepat. Chipset Apple A11 Bionic memiliki 2 core berkinerja tinggi yang 25% lebih cepat dan 4 core efisiensi tinggi yang 70% lebih cepat dari pendahulunya, yaitu chipset A10 Fusion. Nama Bionic kembali dipakai di chipset Apple A12. Chipset ini masih dirancang dengan fabrikasi 7 nanometer. Chipset ini menjadi otak dari iPhone XS, iPhone XS Max, dan iPhone XR. Chipset ini diperkenalkan berbarengan dengan 3 iPhone tersebut pada 12 September 2018. Apple A12 Bionic diklaim Apple memiliki kemampuan 15% lebih cepat untuk prosesor kinerja tingginya dibandingkan chipset A11 Bionic. Sementara untuk prosesor efisien atau hemat dayanya memiliki kemampuan efisiensi 50% penggunaan daya lebih baik daripada prosesor hemat daya yang ada di Apple A11 Bionic. Chipset ini memiliki 6 prosesor inti berbasis ARV8.4a. Di dalamnya terdapat 2 prosesor untuk performa tinggi dengan kecepatan 2,5 GHz dan 4 prosesor untuk menghemat daya. Dibandingkan dengan pendahulunya, 2 prosesor performa ini memiliki kemampuan 20% lebih cepat dan 30% lebih sedikit mengonsumsi daya. Sementara 4 prosesor efisiensinya memiliki performa 20% lebih cepat dan 40% lebih sedikit mengonsumsi daya dibandingkan dengan prosesor efisiensi yang ada di Apple A12 Bionic. Chipset ini dibangun dengan fabrikasi 5 nanometer dan Apple mengklaimnya memiliki kinerja CPU 40% lebih cepat dan GPU hingga 30% lebih cepat dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu chipset Apple A12 Bionic. Chipset Apple M1 adalah sistem on-chip berbasis ARM yang disebut juga dengan Apple Silicon. Apple mengatakan kalau ini adalah chip paling powerful yang pernah dibuatnya. Dibuat dengan ukuran 5 nanometer dan memiliki 16 miliar transistor yang jumlahnya tidak pernah Apple buat dalam sebuah chip. M1 memiliki fitur CPU 8 inti yang terdiri dari 4 inti performa dan 4 inti efisiensi. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai perbedaan chipset Apple series dengan para kompetitor. Pertama, prosesor Apple memiliki performa kerja di atas rata-rata jika dibanding dengan prosesor kelas atas yang lain. Dengan kecepatan clock 3,1 GHz, tentunya prosesor Apple sudah sangat mumpuni dibanding dengan smartphone lain sekelasnya. Yang kedua, kualitas yang diberikan oleh Apple mulai dari kualitas prosesor tentunya sangat menarik minat para pengguna smartphone. Dengan artificial intelligence yang diterapkan pada sistem kameranya, membuat iPhone menjadi incaran bagi berbagai macam kalangan. Yang ketiga, tentunya Apple juga menanamkan fitur-fitur khusus pada sistem smartphone sehingga menambah kesan
dan kesempurnaan handphone tersebut. Meski demikian, peringkat teratas ketangkasan mobile chipset saat ini diduduki oleh Samsung dengan Exynos 990. Apple tetap berada di atas rata-rata prosesor pada umumnya, dengan produk terbaik chipset A13 dan A14 Bionic. Apple tetap mengatasi prosesor lain seperti Snapdragon, Kirin, MediaTek, Intel, OMEP, dan prosesor-prosesor lainnya di pasaran. Dalam uji Geekbench test aplikasi yang dilakukan oleh Qualcomm, skor prosesor A13 dan A14 masih di atas Snapdragon 888. Chip Snapdragon 888 mendapatkan skor single core 1135 dan skor multi-core 3794. Untuk chip A13 mencetak angka 1331 dalam single core dan skor 3366 dalam pengujian multi-core. Untuk chip A14, Apple memperoleh 1603 dalam pengujian single core dan 4187 dalam pengujian multi-core. Adapun hasil benchmark dari penggunaan grafis, GFX Bench Snapdragon 888 mencatat 86 frame per detik, yang menempatkannya jauh di belakang seri iPhone SE, iPhone 11, 12, dan iPhone 12 Pro. Performa A13 Bionic memiliki kemampuan 20% lebih cepat dan 30% lebih sedikit mengonsumsi daya daripada generasi sebelumnya. Itulah yang membuat Apple lebih unggul dibanding rata-rata smartphone lain pada umumnya. Apakah dari kalian ada yang pernah bertanya-tanya, pada prosesor komputer, apa sama dengan prosesor smartphone? Dan jika berbeda, apa yang membedakan kedua hal tersebut? Untuk kalian yang bertanya-tanya, tentunya dari segi pengimplementasiannya, sudah tentu berbeda bukan? Prosesor untuk desktop dirancang untuk komputasi tinggi, mampu mengeksekusi jutaan instruksi yang dikenal dengan FLOPS. Wadah CPU komputer desktop berukuran besar, dan mengambil power langsung dari soket motherboard. Ketika prosesor bekerja dengan kecepatan tinggi, seperti hitungan 4 GHz, ditambah banyaknya jumlah core, prosesor akan menjadi panas. Perusahaan seperti Intel menggunakan instruksi CISC yang jauh lebih kompleks, dengan menambahkan bagian instruksi yang lebih rumit pada prosesor. Prosesor desktop memiliki microcode. Microcode adalah jenis kode CPU internal, yang memberitahu tindakan apa yang harus dilakukan. Sedangkan, konstruksi prosesor ARM untuk mobile lebih dikenal dengan instruksi Reduced Instruction Set Computing atau RISC. Komputasi di RISC lebih kecil, lebih sedikit membutuhkan energi listrik, lebih cepat selesai, dan melepas penggunaan sumber daya yang tidak diperlukan pada sistem. Bila proses smartphone tidak ada lagi yang dilakukan, maka core prosesor ARM akan tidur. Tentu akan menghemat daya listrik smartphone, alias penggunaan baterai. Microcode pada prosesor komputer juga berbeda dengan instruksi RISC, karena instruksi RISC dibuat lebih kecil dan memecah proses lebih cepat, tidak sekompleks dengan kalkulasi CISC pada komputer. Perbedaan permasalahan antara prosesor mobile dan desktop memang tidak akan bertemu. CPU desktop memiliki panas yang sangat besar, sehingga diperlukan sebuah kipas pendingin atau heatsink. Bahkan notebook sekalipun tetap membutuhkan pendingin untuk CPU. Pada CPU smartphone, tidak membutuhkan pendingin sebesar prosesor desktop, karena mampu menjaga panas walaupun menggunakan sistem pendingin sederhana, seperti mengalirkan panas ke bodi smartphone. Karena dikemas di ruang tertutup dalam bentuk smartphone, prosesor pada smartphone dapat didesain untuk memperlambat kerja agar tidak terjadi overheating. Bila teknologi CPU desktop dipasang di prosesor smartphone, tentu kantong kita akan terasa seperti mengantongi setrika panas, bukan? Desain smartphone tahu masalah itu. Dan teknologi ARM yang merancang desain chip membedakan rancangan prosesor desktop untuk perangkat prosesor mobile.
Tentunya teknologi ARM bisa saja membuat prosesor seperti prosesor desktop, seperti dengan meningkatkan kinerja dari speed prosesor, jumlah dari core prosesor, dan lain sebagainya. Namun masalah utama adalah panas, dan masalah terpenting pada kebutuhan power juga menjadi sangat besar. Tidak mungkin dipenuhi oleh baterai kecil dari smartphone. Maka dari itu, kebutuhan prosesor desktop tidak akan dapat dipenuhi oleh prosesor mobile. Beberapa kebutuhan dapat dipenuhi oleh prosesor mobile pengganti prosesor desktop. Saat ini sudah ada perangkat notebook yang dibuat dengan prosesor mobile. Walau kemampuannya tentu saja berbeda dengan prosesor pada umumnya, setidaknya untuk aplikasi sehari-hari dapat ditangani oleh prosesor mobile. Namun, prosesor desktop dan prosesor smartphone untuk sementara ini tidak akan bertemu pada satu kuadran yang sama. Prosesor smartphone dibuat untuk menangani aplikasi kantong dan aplikasi-aplikasi sehari-hari. Dibatasi dengan ketahanannya terhadap panas dan konsumsi daya baterai. Sementara prosesor desktop digunakan untuk pekerjaan yang jauh lebih berat lagi dari prosesor smartphone. Contohnya seperti editing video, server komputer, superkomputer, dan banyak perangkat tambahan untuk kebutuhan pekerjaan profesional yang dapat ditangani oleh komputer-komputer pada umumnya. Intinya, kedua jenis prosesor dibuat untuk tujuan berbeda. Mungkin suatu hari kemampuan CPU desktop memang dapat dicapai oleh prosesor smartphone. Namun, peran prosesor desktop tetap tidak dapat digantikan dengan karakteristik prosesor smartphone. Meski begitu, prosesor smartphone harus tetap mengejar dengan kecepatan dan teknologi, dan tetap fokus untuk kebutuhan yang dilihat pada layar smartphone. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya Ade Fikri undur diri, sama Andre dan Yuli. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you next time!